Assalamualaikum teman-teman. Kumaha Daramang, sehat ya? Bandung tadi diguyur hujan, alhamdulillah sempat juga menikmati suasana basahnya hujan, kuyup basah, tapi juga alhamdulillah menjadi berkah oge gitu. Kang sehat ya Kang? Nah, Alhamdulillah. kita ngobrol nih malam hari ini. Sudah masuk petang, sudah masuk malam. Jadi teman-teman kalau mau komen boleh ya. Insya Allah nanti ada kita komen juga di akhir tapi jadi jangan uh, keluar dulu nanti supaya kita bisa bersama-sama sampai akhir. Saya Trio teman-teman dari Mata Firdaus seperti biasa nih. Kalau Mata Firdaus kalau teman-teman belum tahu mungkin ya, Mata Firdaus itu adalah yayasan yang kita punya misi untuk memberdayakan potensi teman-teman tunanetra. Jadi kadang apa ya, kalau kalau istilah tunanetra itu sebenarnya mah tunanetra itu sekat mungkinnya. Jadi pengistilahan itu teh sekat bahwa ini teh ternyata ada perbedaan tunanetra ini awas gitu ya Kang ya. Iya, betul. Jadi antara ya apa ya istilahnya, apalagi sekarang istilahnya itu ada disabilitas disabilitas netra, kemudian yang terbaru itu apa kan yang disabilitas sensorik Sensorik netra netra, gitu. iya. Tapi istilah-istilah itu teh sebenarnya mah jadi stuck juga. Itu membeda-bedakan secara fisik sebenarnya. Tapi ya entahlah, kita tidak membahas tentang itu. Tapi yang jelas ini kita kita istilahkan saja teman-teman mata Firdaus saja mungkin ya. supaya tidak ada perbedaan gitu. Teman-teman sambil santai kita ngobrol. Gini pengalaman dulu jualan gitunya. Dulu kita pernah jualan bareng ya Kang ya? Iya, betul. Eh, Dulu teh sempat di mana? di daerah ini, daerah Antapani, Ini daerah Antapani, Malangbong di daerah sini. Malangbong ya. Ya, kita punya sekretariat dulu teh. Punya Usaha itu usaha. dulu teh pernah ini. Non, nama nanti Ada KUTB dulunya. dikirim. Ya istilah itu teh sebenarnya mah jadi start juga. Itu membeda-bedakan secara fisik sebenarnya. Tapi ya entahlah, kita tidak membahas tentang itu. Tapi yang jelas ini kita kita istilahkan saja teman-teman mata Firdaus saja mungkin ya. supaya tidak ada perbedaan gitu. Teman-teman sambil santai kita ngobrol. Gini pengalaman dulu jualan gitunya. Dulu kita pernah jualan bareng ya Kang ya? Iya, betul. Eh, Dulu teh sempat di mana? di daerah ini, daerah Antapani, Ini daerah Antapani, Malangbong di daerah sini. Malangbong ya. Ya, kita punya sekretariat dulu teh. Punya Usaha itu usaha. dulu teh pernah ini. Non, nama nanti Ada KUTB dulunya. dikirim ya teh nih ndok bebek. Iya, sampai 2000. Itu kebayang kan ditanya. Itu kebayang dulu waktu kita masih ini bareng-bareng gitu, waktu zaman baru kene gitu ta. Sekitar tahun berapa? Itu tahun 2000, 2006 ya? 2006. 2006 gitu. Iya, 2006. 2006 ya. Iya. Ini kebayang teh hari tatenya ndok teh hiji-hiji gitu kan. Teh di hampasan gitu kan. Atau pernah pakai citrun juga ya? Iya, pernah. Pakai citrun. Itu supaya pori-pori kulit telurnya kan terbuka. Nah, kita dulu produksi apa? Telur asin. Asin, ya. Itu kebayang gitu. Titip-titip gitu nya ke warung-warung. Dulu pakai garam teh garam anu beruntul teh nih. Garam teh uyah gigi ya. Ya gitu. Iya. Iya asal namanya. Pakai ini. Iya, jadi sempat telur asin bikin. Walaupun memang ketika dihampas teh pecah teh nih. Nggak boleh digoreng ya. Iya, Kang Satrio. Naon Masa belum pernah mengenal apa? Belum mengenalkan ini. Iya. Sok atuh kenal. Baik, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Halim. Istilah itu teh sebenarnya mah jadi start juga. Itu membeda-bedakan secara fisik sebenarnya. Tapi ya entahlah, kita tidak membahas tentang itu. Tapi yang jelas ini kita kita istilahkan saja teman-teman mata Firdaus saja mungkin ya. supaya tidak ada perbedaan gitu. Teman-teman sambil santai kita ngobrol. Gini pengalaman dulu jualan gitunya. Dulu kita pernah jualan bareng ya Kang ya? Iya, betul.
Dulu teh sempat di mana? Di daerah ini, daerah Antapani, Ini daerah ada paling Malangbong di sini. Malangbong ya. Ya, kita punya sekretariat dulu teh, punya Usaha itu usaha. dulu teh pernah ini. Naon apa Ada KUTB dulunya. dikirim ya teh aningan Kirim. ndok bebek. Iya, Ah, sampai 2000. itu kebayang hari tanya. Tapi kebayang dulu waktu kita masih ini bareng-bareng gitu, waktu zaman Maruda kene gitu ta. Sekitar tahun berapa? Itu tahun 2006 ya? 2006. 2006 gitu. Iya, 2006. 2006 nya. Iya. Ini kebayang teh hari tatenya ndok teh hiji-hiji gini kan. Teh di hampasan gitu gini kan. Atau pernah pakai citrun juga ya? Iya, pernah. Pakai citrun. Itu supaya pori-pori kulit telurnya kan terbuka. Nah, kita dulu produksi apa? Telur asin. Asin, ya. Itu kebayang gitu. Nitip-nitip gitunya ke warung-warung. Dulu pakai garam teh garam anu ngaguruntul teh nih. Garam teh uyah gigi ya. Iya gitu. Iya. Iya asal namanya. Pakai ini. Iya, jadi sempat telur asin bikin. Walaupun memang ketika dihamplasnya anu pecah teh nih nggak boleh digoreng ya. Iya, Kang Satrio. Naon Saya belum pernah mengenal belum mengenalkan ini teh. Iya. Sok atuh kenal. Perkenalan. Baik, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Halim dan satu perjuangan dulu ya dengan Iya. Kang Ustadz Rio ini di ada dulu kita membentuk ini tadi ya sudah disebutkan kelompok usaha tunanetra Bandung ya KUTB dan itu bergerak di bidang jasa dan produksi. Salah satu produksinya itu tadi itu telur asin kita disuplai dari mana, dari Dinsos. Iya, Dinsos Bandung gitu ya. Waktu itu teh Jabar. Jabar. Oh, Jabar. Ya, Iya, benar-benar. Sampai 2000 telur, terus dikasih juga garam sama lebu ya, Lebu teh abu. Abu. Ya, sampai banyak tuh ya peralatan segala macam. Dan untuk jasanya kita pernah juga terapi pijat dan disuplai juga tempat-tempatnya. Iya. Iya, untuk asis. Dulu pernah kita teh masak juga wajib. Iya, betul. Wajib Cililin itu teh hari itu teh ngambilnya teh di mana? Dari Cililin langsung. Cililin langsungnya. Iya, Cililin langsung. Karena kita punya mencoba mengangkat brand waktu itu teh makanan-makanan khas daerah. Iya benar. Kata mah kabayang enggak kan si wajib teh cuma kita teh bawa teh cuma genep pasar. Cuma 6 ya. Iya genep bungkus lagi nih kan. 6 bungkus dibawa ke gazebo waktu itu. Kabayang ya mah ngampar sati keren gitu kan 2 meter ka sabaran teh. 2 meter ka 1 meter 60 cm gitu. Iya. Iya. Tapi gegelepekan si wajib tante kur genep siki. Makanya kan waktu itu ada yang nanya, ini teh mau jualan atau beli untuk bawa ke rumah. Sing liane nya dasar kita gitu. Pas lagi gitu teh ai batur mah kan 1000 ieu nawar-nawar teh tinggorogok kayaknya. Ya barade gitu. Ya mau beli ka dieu gitu nya. Ai kita mencicing we. Jadi dia mah penjual yang menunggu ditanya saya. Ya udah ya gitulah warna mah dikasih bukan kabayang gitunya dengan ngampar seluas itu tapi barangnya hanya cuman 6 biji dan pertamanya kita masih ingat waktu itu tidak dikeluarkan disimpan aja di dalam. Cuman ada yang negur seperti senak dikeluarkan disimpan di atas hidungnya dan praktis itu tuh nggak ada yang terjual. Nggak ada. Iya, tapi kita karena pengen tetap ya, karena kita pun pengen waktu itu kan harus target ya sehari itu tetap barang harus keluar, bagaimana caranya gitu. Iya. Makanya walaupun tidak ada yang membeli di sana di gazebo, kita
titipkan saja ke warung supaya keluar hari itu. Iya, walaupun emang warung yang dititip itu hanya satu gitu hari itu. Iya, satu. Di warung Padang ya. Waktu yang 6 bungkus di warung yang satunya di warung Cina. Itu mah iya nya Gang Cina ya. Iya, Gang Cina. Di daerah Pajajaran gitu. Pajajaran, ya. Nah, telur asin juga ke situ kan ya? Dulu ya? Iya, ke situ. Nah, telur asin wajib. Ya, terus tahun-tahun kesininya kita tuh pernah jualan juga kayak bunga dari sedotan. Iya, betul. Yang terbuat dari sedotan, ya, sedotan gitu diserut, ini digunting, diserut gitu tak. Itu dibikin jadi bunga anggrek, bunga nanti mawar gitu tak. Pokoknya lah, ya lucu lah karena memang kita juga kan dibantu ya sama yang melihat gitu. Ini teh warnanya apa, kemudian bentuknya menarik tidak gitu. Kemudian dibungkus dan uniknya sudah jadi sakaranjang gitu kan? Dulu tuh bawahnya tuh satu dus ya, pakai dus. Itu kira-kira segenggam lah ya, satu tangkainya segenggam gitu. Dikemas di satu dus, itu dibawa ke Jakarta ya. Jakarta iya, karena pengen dulu kita kan berharap pengen ini di syuting lah sama ini salah satu stasiun televisi ya, gitu kan. Betul. Dan kita perginya waktu itu teh karena ya mencari yang seberah-murahnya untuk transport naik masih ada kereta ekonomi gitu. Malam tengah malam kalau iya, jam 1 ya. Jam 1 itu kita di Padalarang waktu itu. Iya. Terus dengan kondisi yang sesak dengan membawa di pundak ya katanya. Iya, di pundak. Bunga sedotan di dus. Kemudian berdesakan masuk ke kereta ekonomi. Kemudian kita pas kebagian posisinya di pintu. Yang tangan kita megang pintu. Iya. Yang kanan. Kebayang kan kalau enggak itu tuh ada sambil nember teh kan. Iya. Pas pisan di pintu tetesan. Iya, tangga kan itu. Iya. Pas pisan di situ gitu. Pas mau sekali langkah kan bakal langsung keluar gitu. Atau ke senggol aja kalau jenggolnya kelak. Iya. Ini keras dari dalam gitu kan. Apalagi pas si kereta mau berhenti kan iya, jalannya tuh gitu ya. Jadi dalam kondisi berdesak-desakan si badan orang teh kan endek-endekan teh gitu. Jadi endek-endekan teh bergoyang-goyang gitu kan. Iya, bergoyang-goyang itu pala lalu gitu. Jadi takut sekali ngendek gitu kita bakal terpental itu. Aduh, kabayang harita gitu kita teh nekat gitu. Pengalaman demi satu bunganya teh kan 2.000 kalau nggak salahnya. Iya, betul. Waktu itu teh. Terus hanya bawa berapa ya 50 tangkai gitu. 50. Iya, 50. Ya. 50. Jadi kabayang dulu tahun segitu ngejar uang 2.000, 100.000 lah untuk 50. Itu juga kalau terjual. Itu sampai ya maksudnya nggak kebayang itu kan pertaruhan nyawanya. Iya, betul. Gitu. Kasih gitu sampai ke mana? Itu Jakarta. Jakarta. Karena kita berharap kan waktu itu tadi pengen di syuting televisi, pengen di syuting keterampilan kita. Dan kita langsung waktu itu menuju ini ke Pulau Gadung, ke stasiun televisi tersebut. TV nasional kan? Ya, TV nasional. Tapi qadarullah pas waktu itu kita sampai ke Jakarta malah disambut dengan hujan besar kan. Jadi tidak bisa kemana. Memang rempeng ya. Terus ya pas sampai kan di studionya sampai sebenarnya mah bahagia gitu kan. Iya. Kita tuh sudah didudukin depan kamera kan. Mau live banget gitu kan. Mau live gitu sudah si presenternya sudah mempersilahkan gitu. Si presenter sudah memposisikan kita duduk, kemudian si bunga-bunga kita sudah dipajang. Iya, betul. Nah gitu. Tapi udah nggak jadi karena waktu itu nggak disetujui ya. Iya, dari kepala itunya. Iya. Pemberitaan, jadi harus segala macam persyaratan. Iya, akhirnya kan kita diajak ngobrol.
harus bikin surat pengajuan dulu, terus kemudian si produk ini tuh hasil dari olahan-olahan lembaga yang sudah bonafit juga gitu. Nah, sedangkan kan kita boro-boro lembaganya itu kan kita aja we kelompok usaha gitu. Iya. Personal secara pribadi gitu. Ya pengalaman Waktu itu ya sampai alhamdulillah itu waktu itu bunganya habis kan ya, ada yang ini iya. beli sama salah satu karyawan. Itu iya presenter juga kan. Presenter, iya. Ini bawa apa? Akhirnya itu teh nggak tahu kasihan gitu. Yang penting kita keterampilan kita bisa inilah bisa Iya, itu diborong kan iya. sama beliau. Tapi alhamdulillah lah. Jadi dulu juga pernah kita teh mangkal di karena ada Pak Herman nih, masya Allah ya. Ya, luar biasa Sudah, almarhum ya. Allahumma yarham gitu. Sekarang sudah nggak ada. Dulu waktu beliau ada mah, jadi kita teh di ini diberikan fasilitas gitu ya. Ya. Di daerah Dago. Dago itu di acara Dago Free Day ya, Dago Free Day. Iya, Car Free Day. Ya, Car Free Day. Eta dikasih lapak gitu ini. Dulu teh sempat oge dengan taplak Balinya. Iya betul. Taplak Bali kita merajut nih teman-teman. Jadi nanti kalau ada barangnya, dulu teh pernah saya teh nyimpen satu gitu kalau nggak salah mah. Ya nantilah kalau ini bisa dilihatkan hasil produk kita teman-teman tunanetra. Jadi si taplak Bali ada cetakannya, pinggir kotak gitu ya, pinggir-pinggirnya ada paku gitu. Nah ini sama benang wol itu tuh ya. Nah benang wol itu di belit-belit gitu ya, atas bawah, terus kemudian bergeser lagi, kemudian dianyam itu teman-teman, ada anyamannya dari benang juga. Itu estetis, jadi taplak Bali gitu. Sempat dulu waktu ada di balai kota teh ada, bukan di balai kota, di pendopo. Iya, di pendopo ya, waktu ada Pak Herman juga kan. Iya betul. Iya, kita dikasih stand, kasih stand bazar gitu. Nah itu ngejualin itu taplak Bali gitu. Bali. Alhamdulillah laku ya. Iya laku. Iya laku gitu. Bahkan kita dulu ya untuk taplak Bali kita sudah pernah kerjasama dengan Kadin dulu teh ya. Dengan Kadin waktu saya dengan dengan salah satu anggota kita waktu itu melakukan ini diundang gitu, memperlihatkan itunya. Iya. Memperlihatkan produknya. Dulu teh sempat mau juga dimasukkan ke apa itu teh yang koperasi itu ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Iya, mau dimasukkan ke koperasinya. Tapi emang nggak ada tindak lanjutnya sih. Iya, pernah juga apalagi ya? Sempat ya pengalaman jualan teh. Pernah ini kita menjual produk itu taplak Bali, terus ya produk-produk yang makanan itu ya, makanan khas tradisional. Iya. Kita waktu itu pernah ada kegiatan apa gitu di daerah Terminal Lewi Panjang. Tapi pas waktu musim hujan, jadi belum laku, ini kita sudah kehujanan. Iya, jadi memang beberapa produk pernah kita geluti ya. Iya. Termasuk juga ya kalau jasa sudah tidak asing lagi. Karena itu teman-teman keterampilan khas, khas gitu. Walaupun dengan berbagai pengalaman kan, ya mijit kesana kesini, kaditu ini hujan dan segala macam gitu ya. Jadi kalau tunanetra itu jadi si matupang, siang malam tunggu panggilan gitu. Jadi tiap hari nunggu orderan, ada yang manggil baru pergi gitu ya. Memang kelihatannya nggak kerja gitu kan? Iya betul. Soalnya ada tetangga, cina si Atama kerja tapi bisa makan. Bagaimana kerjaannya nggak kelihatan orang gitu. Pengalaman tuh pernah juga di siaran gitu ya. Iya. Itu siaran dulu pernah waktu zaman
radio masih booming, Masih gitu booming ya. radio. Gitu ya, itu tadi tentang jasa, tentang segala macam lah. Ya pernah ini bergerak di bidang pulsa juga, ya karena mengikuti teknologi. Nah, Iya, ya makanya itu kan sekarang karena pengalaman kita, ini pun jadi misi Yayasan Mata Firdaus ya, iya, supaya teman-teman tunanetra pun juga berdaya karena bisa gitu. Kalau kata Pak Wawan itu kan kita bisa, kita setara, kita bisa, kita setara gitu. Jadi maksudnya teh, walaupun memang keterbatasan secara fisik, tapi juga kita punya potensi gitu. Ya berdagang mah bisa lah gitu kan. Apalagi dulu nih Kang, kalau Ya. dulu tahun 90-an, tahun 2000-an gitu ya. Itu waktu itu saya belum lahir kayaknya. Naon teh? Terus buat Enggak ya. Jadi sekarang teh masih unyu-unyu gitu. Tahun 80-an gitu mah. Jadi jualan di tempatnya gitu gini ya, jika kita kan. Iya. Ya, jadi butuh tempat gitu kan. Masih rame itu di pasar-pasar juga kan, si jongkok-jongkoknya masih rame. Nah, ada sekarang mah kan kararosong gitu. Iya, sekarang mah kararosong. Rosong ya jarang ini, jarang ada jongkok. Jongkok adaan. Itu juga di Andir tuh. Ada cerita temen si yang punya jongkoknya tuh kebingungan itu teh mau dikontrakin susah gitu. Dipinjemin oke pada nggak mau. Ternyata memang mereka itu kalah bersaingnya di jualan online gitu. Iya, betul. Iya, dan sekarang kan praktis, jadi punya toko tapi nggak harus ada tempat juga gitu. Iya. Ya, itu jualan-jualan di online dan itu menjadi satu kelaziman juga untuk zaman sekarang mah. Iya, iya kan? Iya, betul. Iya. Dan pembeli juga daripada gitu ya. Sekarang apalagi pembeli itu desakan ngantri gitu kan ya. Iya, gitu. Apalagi kan dulu mah ya cerita-cerita kalau lagi berdesak-desakan gitu teh aya copet mah gitu kan. Kabadug teh mah gitu kan. Ya segala macam gitu. Riweuh teh mah. Kalau sekarang mah cukup si pembeli karena sibuk teh bisa di rumah dengan gadgetnya teh gitu. Buka aplikasi, buka sosmed gitu. Ini butuh apa nih? Saya butuh barang ini, kan lihat cari di sosmednya itu kan mudah di marketplace gitu. Karena itu bisa lebih mudah daripada harus keluar. Kalau sekarang mah pegang gadget di rumah sambil tiduran itu bisa milih-milihnya Kang ya. Iya, betul. Nah, butuh baju tinggal milih, tinggal klik gitu ya. Oh ini harganya cocok nih, tinggal klik. Kemudian, oh ini ada promo, apalagi. Itu kan kalah bersaingnya tuh di harga oke kan? Iya, betul. Iya, si barang jualan real itu harganya bisa lebih tinggi dari harga-harga di online gitu. Makanya tentu juga masyarakat itu memilih belinya di online gitu. Jadi makanya teman-teman ini pun juga kita belajar menyesuaikan gitu keadaan sekarang dengan zaman gitu ya. Sekarang. Jadi kita ya mau tidak mau harus mengikuti zaman. Jadi nawarin barang jualan kita tuh pakai online ya gitu. Jadi kita belajar ya belajar ini ya belajar online gitu dulu. Iya. Apalagi sekarang kan tunanetra canggih-canggih kan, si HP-nya bisa bisa ada suaraan gitu, bisa ada screen reader ya. Iya. Nah, jadi teman-teman mah nggak asing bener ya, kalau sudah banyak, ini suaranya nggak kedengeran mungkin ya. Tapi paling tidak ada screen reader, jadi setiap tampilan di handphone kita itu dibacakan gitu ya Kang ya. Iya. Dibacakan oleh screen reader. Jadi, ada lagi aplikasi terpisah. Iya, kita juga mau tidak mau kan harus belajar ya. Bagaimana cara menawarkan barang dan jasa ke masyarakat gitu ya melalui media
online gitu. Ini teman-teman kalau mau ikutan juga, ikut belajar bagaimana caranya bisa memasarkan produk kita ya di online, itu bisa nanti sampai dibimbing ya Kang ya. Ya, Dibimbing ada mentornya, cara pengemasannya bagaimana Kang, ya, ikut dengan perkembangan zaman, jualan di online. Nanti kalau teman-teman eh, ikutan ini gitu ya, bisa dibantu lah, bisa dibantu oleh mentor gitu. Kelas kelas online itu ya, belajar online. iya, bisnis online gitu Ya, ya. bisnis online. Nanti ada mentornya. Kalau mau ikut daftar, mentornya juga luar biasa, teman-teman. Ya, bisa didampingi sampai pada akhirnya juga teman-teman bisa berhasil gitu. Kalau kebingungan cara daftarnya bagaimana, itu silakan hubungi admin ya. Nah, silakan teman-teman bisa hubungi admin. Kang ada pengalaman nggak pernah jualan itu, pengalaman yang suka dukanya gitu? Iya, untuk dukanya tadi pengalaman-pengalamannya, ya terus dan ya tapi yang paling terkesan tadi untuk yang di Jakarta itu. Kalau sukanya kita ya saya sendiri bisa tahu bagaimana perlu perjuangannya untuk berubah gitu ya, untuk merubah keadaan itu, dan kita tetap suka dukanya gitu. iya. Untuk dukanya tadi pengalaman-pengalamannya, ya terus dan ya tapi yang paling terkesan tadi untuk yang di Jakarta itu. Kalau sukanya kita ya saya sendiri bisa tahu bagaimana perlu perjuangannya untuk berubah gitu ya, untuk merubah keadaan itu, dan kita tetap semangat gitu ya. Tapi suka merasa minder nggak sih Kang? Pertama kali minder ya. Ya, dan salah satunya yang saya rasakan ketika berjualan di sana di Gas.Ibu tidak ditawar-tawarkan karena minder. Iya, jadi PDT gitu kan. Itu kira-kira nggak pedenya kenapa tuh waktu itu Kang? Ya karena pertama merasa ketika berbicara merasa ragu gitu. Iya. Ya, karena keraguan apakah di ini enggak gitu, yakin enggak gitu. Kadang lucu juga ya. Jadi teman-teman tunanetra itu kan pasti nggak ngelihat ya, pasti nggak kelihatan gitu. Bagaimana respon orang, bagaimana mimik wajah orang gitu kan. Iya. Tapi dia tuh seolah-olah merasa bahwa semua orang itu menatap dia gitu. Iya nggak? Iya, betul. Padahal dia belum nggak bisa memastikan kalau orang-orang itu memperhatikan dia gitu. Harusnya sih kebalik gitu kan. Iya. Dia mah lempeng soalnya kan tidak merasa bahwa orang itu menatap dia gitu. Harusnya tinggal dibalikin gitu ya. Gitu. Tapi justru malah sebaliknya, merasa bahwa orang-orang itu semuanya tumplek gitu ya, mengawasi dia gitu. Jadi tingkat keminderannya itu lebih daripada yang lain gitu kan. Ya itulah. Terus berapa lama tuh kalau sekarang nggak minder ya kan ya? Iya, dan karena itu tadi setelah belajar itu lebih mudah, dan itu kan tidak perlu banyak bicara, tinggal nawarin lewat online, diketik gitu kan, sama ada gambarnya. Ya, alhamdulillah sekarang mah tidak. Tapi kerasa ya? Ya. Jualan online kerasa nggak sih Kang? Kerasa. Saya dulu pernah laku modal dari harga dari awal 200.000 bisa jadi 500.000 gitu ya. Waktu itu jualan apa? Makanan cemilan ya, cemilan ringan kayak keripik gitu. Iya. Itu sampai orderan paling jauh dari mana?
Waktu itu ya masih sekitar Bandung Raya sih Masih sebetulnya. Apalagi kalau sudah bisa menembus luar kota mungkin lebih ini lagi, lebih. Iya. Itu cara-cara mensiasati ekspedisi barang itu bagaimana? Nah itu kita sewaktu itu eh, tinggal ditentukan saja kalau seandainya dengan ongkos kirim sekian gitu. Jadi tinggal dengan harga segitu teh sudah dengan pengiriman gitu. Iya. Tapi kan ada jasa-jasa pengiriman yang gratis gitu. Tapi Akang tahu juga ya, misalnya ini barang itu masih layak atau tidaknya tahunya dari mana tuh, Kang? Dari pensiuman dan perabaan. Pensiuman dan perabaan. Pensiuman gimana tuh? Jadi kalau hapus? Iya, kalau hapus atau Kalau masih gak enak gitu, itu ya bisa tercium dari itunya terus. Kalau sudah tidak layak ya sudah pada sudah pada lembek lah gitu. Iya, lihat gitu ya. Iya, betul. Iya, itu berarti kalau makanan itu dicium-cium dulu. Ya, pertama dipegang dulu. Dipegang dulu, terus setelah itu baru dicium. Cium-cium. Diambung gitu aja. Iya, ya gitulah. Ada yang ngebantu nggak, Kang? Kalau ya dibantu juga sih, kadang dibantu dengan yang karena kan kalau untuk kemasan gitu, untuk mengemasnya kita dibantu juga gitu. Iya. Jualan online ini kalau bagi Akang gitu ya, sangat membantu kah? Sangat membantu. Iya, bagi seorang taruh kata lah tunanetra gitu ya. Jadi tidak perlu keliling gitu ya. Kalau sebelum online kan banyak teman-teman kita juga yang suka jualan keliling gitu kan. Ada yang jualan kerupuk di jalan gitu. Terlalu tinggi resikonya. Ada yang harusnya harganya segitu malah dikasih uang segitu gitu oleh si pembeli itu. Ada kan pernah ada teman gitu ya, teman jualan kerupuk malah jatuh ke parit ke parit. Pada waktu itu di tempat itu sepi katanya. Tapi kalau dengan online kan kita tidak usah keluar itu ya. Resiko tapi tetap kita bisa eksis gitu ya. Iya, betul. Iya, tapi kan kalau jualan langsung gitu kan, itu lebihnya kita bisa langsung bertemu dengan pembeli gitu ya. Kalau di online sendiri? Ya, kalau di online sendiri memang tidak langsung ketemu dengan pembeli, tapi saya ini suka ditransfer dulu kan uangnya, baru barang dikirimkan. Gitu. Iya, dulu soalnya gini, sempat ada protes kan, ada mahasiswa, S2, ada tesisnya itu tentang bagaimana pertahanan pasar tradisional terhadap pasar konvensional. Jadi maksudnya kalau pasar tradisional gitu ya, konvensional maksudnya lebih kepada online gitu ya. Kalau pasar tradisional kan face to face gitu ya Kang. Jadi bertemu antara pembeli dan penjual. Itu sebenarnya hikmahnya banyak. Jadi kalau bertemu itu ada saling sapa menyapa, ada saling kenal gitu, ada saling kedekatan secara emosional gitu kan. Kenapa pasar-pasar online gitu ya itu bisa menghilangkan dari kedekatan secara emosional antara pembeli dan penjual itu karena itu tadi, jadi tidak bertemunya antara pembeli dan penjual gitu. Nah, menurut Akang sendiri bagaimana? Ini dengan pendapat bahwa pasar tradisional itu yang face to face bertemu langsung antara pembeli dan penjual itu selayaknya harus dipertahankan gitu. Sedangkan kan tuntutan zaman sekarang itu nih segalanya kan online gitu ya, termasuk jualan. Kata Akang sendiri bagaimana? Ya bagusnya bisa saja dipadukan gitu ya, antara teknologi dengan pasar tradisional. Kalau di pasar, jadi tetap
jualan apa di pasar gitu kan. Tapi kan kalau yang namanya online itu bisa di mana-mana lah gitu. Bisa ketika di jongkok gitu kan, kalau ada pesan nih seperti sekarang kan ada seperti kayak apa GoFood yang kayak gitu kan. Ya tetap sih itu nama si pengadaan nama tetap di itu di tempat kan. Jadi memang untuk yang punya tempat itu juga bisa langsung menawarkan produk, barang dan jasanya. Ya paling tidak kan buat penduduk sekitar mungkin ya biasa pokoknya ya. Jualan online ini di samping plus minusnya itu ternyata sangat membantu ya kan? Iya betul. Nah, bagi kita untuk berjualan lebih praktis, lebih cepat, lebih meminimalisir biaya operasional juga gitu ya. Itu memangkas rantai rantai distribusi gitu dari produsen ke konsumen kan, itu juga memangkas dan akhirnya nanti jatuh-jatuhnya ke harga juga kan. Bagi teman-teman yang berminat nih kan, untuk ikut belajar di bisnis online, cara praktis dan mudah untuk bisa sukses meniti karir dalam berbisnis, selesai. Kalaupun teman-teman ada saudaranya atau siapapun temannya juga gitu ya, yang tunanetra misalnya, ingin ikut belajar Al-Quran Braille, cara membacanya, cara menulisnya, begitu ya, dan juga tentu dengan sakofah Islamnya yang lainnya, bisa ikut gabung, ya, silakan saja langsung datang nanti tanggal 21 September, hari Minggu, jam 9 sampai dengan selesai gitu ya, di Jalan Permata Taman Sari 1, nomor 9, Kisaran Kulon, Arca Manik, Bandung gitu ya. Atau bagi teman-teman yang penasaran juga, ingin lihat nih bagaimana teman-teman kegiatan teman-teman tunanetra, silakan juga langsung datang ya, kita tunggu. Insya Allah kebersamaan luar biasa, kita bisa, kita setara. Saya Trio Agus Kusmowanto dan saya Nur Halim. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.